Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Pembalasan Sang Anjing Pemburu. Kita masuk di part 66. Di awal video ini, festival akademi yang meriah itu pun telah berakhir. Tetapi meski acaranya sudah selesai, efek dari kejadian dahsyat itu masih membekas, di mana para murid bergosip dengan polos tanpa mengetahui situasi yang sesungguhnya. Hingga insiden Neglon kali ini, yang biasa aja menjadi tragedi berdarah, sekarang hanya dikenang sebagai gosip horor baru. Kemudian, di saat para siswa akademinya kembali ke rutinitas mereka, Ketua klub Core Andrew Keyon, Dolores, nampak tak bisa menahan emosinya ketika melihat sebuah artikel yang begitu memojokkan Naighon. Eksklusif, Naighon dan kejutannya. Kejahatan yang dilakukan Naighon telah melewati batas. Pada tanggal sekian bulan sekian, dia menyerang Koloseo. Dia harus membayar atas kejahatannya, karena tindakan-tindakannya telah membahayakan nyawa dan mengkhianati nilai kekaisaran. Saat festival, dia menghancurkan banyak area ternama di Penesior, termasuk Imperial Bank, Menara Jam Penesior, Panti Asuhan Indulgentia, dan pemakaman kekaisaran di antara banyak bangunan lainnya. Seketika itu juga, Dolores yang telah mengumpulkan semua anggota klubnya pun mencoba menahan emosinya sembari menuturkan, siapa yang menulis artikel ini? Naighon tidak menyebabkan kerusakan berarti di festival. Kekacauannya berasal dari Black Mag tadi kenal itu. Tapi artikel ini malah seolah-olah memojokkan Naighon. Dia memanglah seorang penjahat, tapi setidaknya saat festival itu berlangsung, dia tidak melakukan apa-apa. Artikelnya harusnya lebih objektif. Sudahlah. Jadi siapa penulisnya? Bicir, lagi-lagi kamu ya yang menulisnya. Tentu saja. Sikap Dolores yang seperti itu membuat suasananya menjadi menegang. Meskipun begitu, Bicir yang tak ingin menyembunyikannya pun segera mengakuinya. Ya, aku menulisnya dengan arahan Profesor Bansi. Dolores pun segera menatap Bicir bertanya, kenapa harus saat aku tidak ada di sini coba? Bicir dengan datarnya balik bertanya, Ketua Dolores, bukankah kamu disibukkan dengan urusan OSIS saat festival? Dolores yang tidak bisa menyangka kesibukannya pun mengeluarkan beberapa lembar kertas sembari menjelaskan. Benar sih, tapi tetap saja menerbitkan artikel tanpa fakta begini terlalu berlebihan. Pagi ini, polisi Penesior memberikan pernyataan resmi. Ternyata, Naighon bukanlah orang yang menghancurkan semua bangunan itu. Senjata Naighon itu adalah pedang. Tapi kalau berdasarkan TKP, hampir tak ada goresan pedang. Yang tersisa hanyalah jejak seperti seekor ular raksasa. Nama si penjahat itu adalah Nona Ouroboros, perempuan misterius raksasa. Motifnya dan senjatanya belum diketahui karena semua saksinya telah tewas. Tapi kekuatannya setara dengan level graduator. Jadi, pastikan untuk tidak menuduh Naighon tanpa bukti yang jelas di lain waktu. Karena ada 3 penjahat, maka bukankah kita perlu memverifikasi semuanya sebelum menulis artikel? Mendengar penjelasannya, Bicir yang hanya menggangguan kepalanya pun berpikir, ya, aku tak terlalu peduli. Aku mengkritik Naighon untuk berjaga-jaga seandainya saja aku dicurigai nantinya. Jadi, aku hanya ingin membuat seolah-olah aku dan Naighon bermusuhan. Saat Bicir berpikir seperti itu, Tudori yang tertarik dengan nama Ouroboros itu pun bertanya, omong-omong, ada apa dengan si Ouroboros itu? Sancho yang di sampingnya pun berkomentar, benar, satu-satunya hal yang kita ketahui hanyalah bahwa ia meninggalkan jejak seperti seekor ular raksasa. Sinclair yang merasa aneh juga menambahi, tapi ketua, kenapa kita tahu kalau dia seorang perempuan? Dolores pun melanjutkan, itu karena ada bekas lipstik di semua TKP. Sepertinya dia ingin semua orang tahu kalau dialah pelakunya. Tentu saja, apa yang dikatakan Dolores membuat mereka semua berspekulasi dengan teorinya masing-masing. Bahkan, Bicir sendiri berpikir, aku tak tahu apakah dia mengidolakan atau membenci Naighon. Apapun tujuannya, aku tinggal menghabisi peniru ini kalau dia sampai menghalangi jalanku. Lalu, di saat mereka semua masih membicarakan si Ouroboros, tiba-tiba saja wakil ketua klubnya, Ana, memasuki ruangannya dengan setumpuk kertas di pangkuannya. Aku datang guys. Kita menerima banyak laporan setelah festivalnya usai. Iya, Bicir, kamu juga menerima sebuah surat.
Dengan begitu, tanpa medulikan Dolores yang terkejut dengan banyaknya dokumen yang dibawa Ana, Bicir yang penasaran pun segera membuka suratnya, di mana ekspresinya yang langsung berubah setelah membaca suratnya membuat Sinclair penasaran, hingga ikut melihat isi suratnya, yang mana ternyata adalah surat pemberitahuan pembayaran SPP semester pertama. Beberapa jam kemudian, Bicir yang harus membayar SPP akademinya pun menemui Osiris yang masih berlibur bersama dengan Pomerian. Hingga saat Pomerian duduk dengan nyamannya di pangkuan Bicir, Osiris yang telah mendengar niatan Bicir menemuinya pun bertanya, "Ya, aku bisa membayar biaya sekolahmu, tapi sebenarnya apa yang sedang mengusik hatimu, adikku?" Tanpa medulikan Pomerian yang begitu senang karena bisa memainkan tangannya, Bicir yang tak ingin kesehariannya terganggu setelah ketahuan kalau ia menggunakan uang Baskerville pun berkata, "Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku ingin menyembunyikan identitasku selama aku di akademi." Tentu saja, Bicir datang menemuinya bukanlah tanpa pertimbangan apapun, di mana meskipun anak-anak klub Brookhaven yang tahu jika Bicir harus membayar SPP-nya menawarinya untuk kerja sambilan, Bicir langsung menolaknya dengan tegas karena ia tak sudi jika harus bercosplay Cordester lagi. Akan tetapi, karena tindakannya selama ini membuatnya tak bisa menerima beasiswa secara penuh, Bicir pun mau tak mau harus mencari uang di luar akademi. Tanpa tahu akan hal itu, Osiris yang merasa aneh dengan tingkah Bicir pun berpikir, kenapa dia berusaha menyembunyikan kekuatannya begitu? Tunggu. Apa jangan-jangan dia ingin menjadi sang pahlawan yang menyembunyikan kekuatannya? Dulu waktu ku kecil, aku punya cita-cita yang sama, menyembunyikan kekuatan sekaligus hidup bersama orang-orang lemah, lalu mengungkapkan kekuatan aslimu di saat yang tepat. Kalau itu yang dia inginkan, maka aku bisa mengerti. Dengan pikiran seperti itu, saat Pomerian tertidur pulas dalam pangkuan Bicir, Osiris pun menatapnya menuturkan, "Bagaimana kalau perburuan monster? Pergilah ke Serpa Guild dan minta seseorang untuk membantumu. Kau bisa menggapai mimpimu perlahan-lahan." Mendengar hal itu, Bicir yang mengingat sesuatu pun terdiam berpikir, "Aku tidak tahu soal mimpiku, tapi Serpa Guild ya." Setelah kupikir lagi, ada satu scout yang kuingat. Dia adalah salah satu dari pahlawan yang berkontribusi besar saat era Pro-Nation tiba. Mayoritas buku panduan Demon yang kubaca ditulis oleh dirinya. Setelah itu, sekolah monster ekografi juga dibentuk berdasarkan risetnya. Tapi dia adalah pria liar yang tidak menetap di satu tempat. Saat pertempuran terakhir melawan para demon, dia mati lebih awal karena tidak ada orang yang membantunya. Aku tahu banyak soal dirinya, dan kalau aku merekrutnya sekarang, maka aku mungkin bisa melakukannya. Dengan pikiran seperti itu, Bicir yang akan mencobanya pun segera berterima kasih pada Osiris. Yang itu membuat Osiris merasa senang karena bisa membantu adiknya. Keesokan harinya di Guild Serpa, terlihat beberapa anggota guildnya yang menyambut kedatangan guild masternya. "Wah, guild master telah kembali. Bagaimana perburuanmu kali ini?" Guild master Guild Serpa yang bernama Miniatur Pincer alias Mini Pin pun yang bawa seekor monster besar di punggungnya tersenyum berkata, "Ya, seperti yang bisa kalian lihat, kali ini pun juga sukses. Kalau begitu, aku istirahat dulu ya." Namun, meski Mini Pin tampak senang ketika berhadapan dengan anggota guildnya, sikapnya langsung berubah ketika ia tiba di kantornya sendiri. "Hai, bulan ini juga kacau. Kalau cuma segini saja, jangankan gajiku, gaji pegawai guild juga tak bisa kubayarkan. Aku juga tak bisa berbuat sesuka hati karena harus berhati-hati terhadap guild yang lebih besar. Mungkin harusnya aku mencari dukungan daripada melakukannya sendirian begini. Ini semua salahku. Seandainya aku tak ditipu saat muda dahulu hanya demi mimpiku waktu itu, maka situasiku pasti tak akan separah ini. Bodoh sekali. Seandainya aku bisa menggapai mimpiku lagi, mimpi untuk masuk ke klan Baskerville." Di saat yang sama, di depan kantor Guild Serpa, terlihat seorang misterius yang berjubah hitam lengkap dengan tudungnya, yang bertanya pada anggota Guild Serpa, apakah benar ini Guild Serpa tempat Mini Pin berada. Mendengar pertanyaannya yang memanggil Guild Master mereka dengan tidak sopan, seorang anggota guildnya pun tentu tak menjawab pertanyaannya, bahkan tak membiarkannya lewat. Meskipun seorang itu mengatakan jika ia adalah pelanggan yang ingin meminta jasa mereka. Melihat sikapnya yang seperti itu, seorang misterius yang tak ingin berdiskusi dengannya pun melewatinya begitu saja. Yang itu membuat anggota guildnya terkejut hingga langsung berbalik untuk menangkapnya. Akan tetapi,
kecepatan reaksi seorang misterius itu jauh melebihi dugaannya, di mana seorang misterius itu begitu mudah menghindarinya, yang membuat anggota guild tersebut meneriaki teman-temannya untuk menangkapnya bersama. Sayangnya, keunggulan jumlah mereka bukanlah apa-apa bagi orang misterius itu, yang mampu menghindari mereka semua dengan mudah, lalu langsung melompat masuk ke dalam kantor guild master melalui jendela. Tentu saja, kemunculan orang misterius itu sontak membuat Minipin terperanjat kaget bangkit dari kursinya menanyakan identitasnya. Namun di luar dugaan, seorang misterius itu malah mengatakan jika dirinya adalah seorang pelanggan dan ingin memberinya sebuah permintaan. Seketika itu juga, Minipin yang melihatnya menyodorkan kertas ke arahnya pun dengan begitu cepat pun bertanya-tanya apa-apaan gerakannya itu. Dia cepat sekali sampai-sampai ia sendiri tak bisa bereaksi. Meskipun begitu, Minipin segera menenangkan dirinya dan mulai membaca kertas permintaannya. Akan tetapi, meski awalnya Minipin ingin menolaknya karena pelanggan itu datang secara langsung tanpa melalui jalur resmi, Minipin kembali dibuat terkejut ketika melihat nama pemohon permintaannya. Ditambah lagi, pelanggan misterius itu kini membuka tudungnya sembari mengatakan jika yang diinginkannya itu adalah Minipin sendiri. Hingga Minipin yang tak bisa mengontrol ekspresinya pun bertanya, apakah benar pelanggan di depannya ini adalah Tuan Bicir von Baskerville seperti yang tertulis di nama pemohon permintaannya. Dan ini pun diakhiri dengan, tentu saja pelanggan yang ada di hadapannya itu memanglah Bicir, di mana ia mendatangi Minipin karena tahu bahwa sebelum era Pro-Nation, Minipin sering mengunjungi klien Baskerville karena Minipin ingin menjadi bawahan kliennya.